Assalamualaikum guys, selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sukrek, jangan lupa pakai sukrek guys. Oke, ini saya masih aktif di ngevlog di kediaman Pak Akif Fatwal Amin untuk selalu mencari solusi buat teman-teman kita rembuk-rembuk rosok ya masalah tentang dunia perporangan. Nanti kita ngobrol lagi dengan Pak Akif, mungkin saat ini Pak Akif ada kegiatan apa, nanti kita obrolkan di sini tentang masalah yang kita hadapi di lapangan ya, biar sama-sama kita menemukan jalan keluar kalau ada kendala, dan kita selalu mendapatkan suatu jalan keluar kayak gitu kalau setiap ada permasalahan tentang di dunia perporangan, dan bisa juga untuk saling memotivasi guys. Oke, dan selalu ingat pokoknya jaga sholat, perbaiki sholat, perbanyak sholawat, ngaji setiap hari walaupun cuma satu ayat, jangan pernah ditinggalkan biar hidup dan dosa kita semakin berkah, amin Allahumma amin. Oke, yuk kita intip kegiatan Pak Akif pagi hari ini sedang apa. Nanti polybag punya Pak Akif. Untuk pertolongan tuh. Assalamualaikum kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apa ini? apa kabar? Ini lagi bersih-bersih. Biasa bikin kejutan. Kalau telepon takutnya sudah lagi ada kesibukan, jadi langsung penongol aja. Iya. Ini lagi kita apa nih kapan? Ini tadinya yang lahan-lahan yang sudah dorman sebagian, ada juga memang yang gagal. Nah ini walaupun sudah mati semuanya, sudah dorman semuanya, tapi belum saya bongkar. Nah, Tapi ini di dalamnya masih ada umbinya ya? masih semuanya. Ini bekas-bekasnya ini. Nah, ini bekasnya. Nah, Jadi seperti hamparan lagi nih guys. ini juga ini pohon-pohon yang besar yang dulu ini biarin. Ini contohnya satu. Nah, ini tak bongkar. Nah, ini sudah lumayan. Keren. Itu ya. Itu dulu dari umbi ya Pak ya? Dari umbi. Oke. Minta waktunya dulu. Pak. Minta waktu buat ngobrol-ngobrol sebentar ini. Oke. Ya, bisa. Di sini Silakan. apa? Di Mana? depan aja. Oh, di depan? Iya. Siap. Oke, ke depan. Nah, Yes. ya. Sporanya sudah menguning. Itu juga spora di sana sudah mulai udah mulai tua ya. Itu juga sudah. Mantap. Oke guys, sambung ke depan guys. Di polybag juga sudah mulai dorman, saya ambilin. Ini sudah di polybagan, tapi tak biarin dulu. Itu dari biji apa itu Pak? Ini dari katak mini. Katak mini ya. Ya ukuran segini nih. Ya. Nah, seginilah. Ya. Katak Nah. mini ini jadinya segini guys. Ya isi Umur 400-an. 7 bulan. 400 ya, per kilo 400-an. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Ini sambung lagi ya, lanjut ya. Sambung lagi tadi posisi di kebun guys. Sekarang duduk santai ini depan, kita ngobrol lagi nyambung pembahasan yang berikutnya ya. Oke Pak Akif, ini saya minta waktunya sebentar, mau tanya-tanya ini masalah apa ya yang sekarang juga masih ramai di media sosial, terutama di grup kita di perporangan ya, perporangan Indonesia, Jawa Tengah, Kepok dan yang lain-lain ya. Orang Jateng DI ya, dan sebagainya. Jadi saya mau tanya dan minta solusi dari ini, saya mewakili dari teman-teman ya Pak ya. Itu ada pertanyaan pertama yaitu tentang
dari postingan dari teman yang nanam jumlah 500 maksimal 1000. Iya. Karena mereka setiap hari gembar-gembor katanya hasil panennya itu nggak laku. Gitu. Sebenarnya itu porang laku apa enggak. Nah mereka mungkin kayak beliau itu masih bingung. Sebenarnya porang itu laku apa enggak. Seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua tentang masalah biji kata. Iya. Ini kan sekarang sudah hampir memasuki musim dorman total. Tapi sebelumnya juga berapa bulan, 1 bulan yang lalu atau 2 bulan mungkin pohon porang kita sudah mulai ada yang dorman. Iya. Kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman ada yang beli mungkin masih pemula seperti saya kayak gitu. Nah, mereka beli bibit katak dan ternyata disimpan berapa hari di rumah itu bosok semua. Jamuran bosok kayak gitu. Akhirnya kecewa kayak gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Yang salah itu pembelinya atau sang penjualnya karena tidak memberi tahu atau arahan. Ya, dengan jawab biar teman-teman legowo, lega dan lebih semangat lagi, lebih teliti lagi. Ya, mari diminum dulu. Kopinya silakan. Kopi guys. Kopi. Nggak ada kopi nggak cerdas ya. Kurang ganteng. Masya Allah. Sebelumnya saya pengen menyampaikan satu hal terlebih dahulu sebelum kita bahas lebih dalam. Ada satu hal yang perlu kita ketahui. Untuk berhasil atau katakanlah untuk sukses itu butuh proses. Di usaha apapun yang kita geluti, orang yang berhasil dan sukses itu pertama adalah dia punya pengetahuan, punya misi, visinya. Oh, saya pengetahuan sudah ada, baru menunjukkan visinya. Saya pengen menjadi seperti itu. Nah, untuk menjadi seperti itu siapa sih mereka yang bisa sampai ke sana? Tentunya adalah mereka yang sudah mengalami proses-proses, fase-fase, kendala-kendala dan lain sebagainya. Bahkan sampai fase tersulit sekalipun sudah dilewati. Iya. Jadi tidak baru instan enggak. Gitu. Jadi itu yang perlu disadari. Kadang ada juga yang terlalu ambisius sehingga harapannya itu saya tanam sekarang besok jadi miliarder. Ini sehingga dia khawatir. Jadi yang jadi barometer sama beliau cuma tingkat kesuksesan. Iya. Tingkat kesuksesan seseorang yang ditiru. Iya. Bukan yang ditiru hasil kerja kerasnya. Iya. Tidak melihat prosesnya. Gitu. Gitu guys. Jadi nikmati dulu prosesnya. Biar kita memitigasinya, biar bisa menikmati hasilnya seperti itu. Nah, kalau untuk pengetahuannya tadi itu adalah sebagai gambaran kita. Kalau kita sudah tahu persis kebumen di mana, walaupun belum pernah ke sana, tetapi kita sudah bisa mendapatkan cerita yang mempunyai referensi valid. Nah, itu. Kalau dalam agama itu ada asbabul wurud. Ya, jadi periwayatannya itu jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau di informasi tentang porang pun sama. Berita-berita sumber-sumber itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, kalau sudah bisa dipertanggungjawabkan sampai kapasitas kementerian, kapasitas gubernur, itu saja sudah mengakui. Itu cukup buat referensi ya. Itu referensi valid. Valid ya. Valid. Itu suatu referensi yang sangat valid. Nah, itu di situ. Kalau sudah tahu, baru kita melihat kepada suksesan seseorang itu jangan hanya dilihat dari saat suksesnya, tapi dilihat pelajari prosesnya untuk menuju ke sana. Seperti itu. Perjalanannya dilihat, kerumitannya, terus ya pokoknya
segala prosesnya ya. Iya, Proses pasti. menuju sukses itu Iya, yang pasti perlu ada. kita contoh. Iya. Jangan cuma tingkat suksesnya kita tiru. Nah, contoh Mas Puji bisa sukses seperti itu bagaimana ya? Jangan hanya sih, tapi kan minta. Oh, saya pernah dulu mengalami seperti ini. Nah, dari mengalami, kenapa mengalami seperti itu? Karena keteledoran saya seperti ini. Nah, ini yang bisa kita. Oh, dulu Sikapi dia ya. di sana, iya. Saya Kesalahan agar ya. jangan sampai mungkin bisa lebih cepat. Gitu, mengantisipasi hal itu. Nah, satu. Terus yang kedua mungkin tadi masalah kekhawatiran ya. Iya. Nah, kalau orang yang sudah tahu tentang masalah keilmuan, berita tentang masalah fungsi dari porang itu, dari keilmuannya, mengenali porang secara maksimal, dia kan pasti sudah tahu. Nah, itu saya mau berjalan ke Jakarta. Nah, saya tidak mempunyai ongkos cukup untuk beli tiket untuk bayar kendaraan umum. Ini bagaimana caranya? Berarti kan sama saja saya punya kapasitasnya hanya 1000 pohon nih. Nah, tentunya tidak akan semudah yang mempunyai beli dengan ke Jakarta dengan menggunakan dia mampu beli tiket kereta lah, tiket pesawat lah apalagi. Nah, di situ itu kita nikmati. Jadi proses. Jadi ketika di budidaya memang seperti itu. Oh, dari 1000 nanti tumbuh kok tataknya. Terus yang kedua umbinya bisa saya jual, tataknya saya tanam lagi. Nah, misalkan dengan kapasitas 1000 pohon, terus umbinya kita panen, itu panennya mereka tidak maksimal dalam arti kurun waktunya Pak. Kurun waktu misalkan porang yang bagus itu dipanen di kisaran bulan berapa, terus sudah usia berapa bulan, nih gitu. Mentang-mentang temannya pada panen, ikut-ikutan panen, dan dilalah panen itu pas di bulan yang Kurang tepat. kurang tepat kayak gitu. Iya. Dan sakleknya lagi seperti ini Pak. Mereka bermain media sosial, gabung dengan guru porang. Dan ada beberapa kawan kita di pabrik mencantumkan harga di situ. Taruhlah harga 8.000 sampai dengan 8.500. Iya. Di angka 8.000 sampai dengan 8.500 pasti kayak pabrik sendiri itu memberikan syarat atau ketentuan tersendiri. Iya. Karena yaitu apa? Dagangan kamu tak beli dengan harga 8.000 sampai dengan 8.500 dengan catatan seperti ini. Iya. Kriterianya gitu. Nah, sang petani ini mendengar harga segitu dan menawarkan kita sama harganya seperti harga pabrik. Gitu. Itu lebih saklek lagi. Iya. Jadi yang pertama terkait masalah orang yang masih ragu laku atau tidak ya. Begitu baru tanam 500 atau 1000, begitu panennya terlebih dahulu, pengen segera membuktikan bener laku apa tidak. Iya. Nah, di bulan-bulan seperti ini yang masih curah hujan belum masih tinggi, terus yang lain juga belum panen, dia pengen hanya sebatas untuk membuktikan laku apa tidak ya. Nah, ya kalau sekarang mau di ini ya, apalagi kapasitasnya kecil, sedikit masih, itu ya bingung. Pertama bingung, itu mau saya beli, mau saya setorkan ke pabrik, saya harus nunggu jumlah kapasitas yang banyak untuk ke sana, karena bukan masalah, sekali lagi bukan masalah pabrik tidak mau menerima, tapi di sini adalah kapasitasnya ketika mengirim jumlah ke situ ke pabrik dimana 8.500 atau 8.000, sekitar 8.000 lah. Ongkos yang untuk mengirim ke sana cukup apa tidak? Gitu guys. Transportasinya, tapi kalau mamanya selisih ada yang cukup baru dan semua orang itu tidak mau, pasti semuanya dari unsur lah, petani, pengepul, juga dari pihak pabrik. Itu jaringan itu kan semuanya pengen mencari keuntungan. Nah, dan keuntungannya juga terukur. Mungkin saya beli ke Mas Puji umbi yang sudah dipanen ada 1 ton. Umpamanya ya, harga di pabrik itu tercantum 8.000-an, saya beli dari Mas Puji 6.500.
itu saya masih mikir karena hanya 1 ton. kapasitas 1 ton. Otomatis kita ngumumkan lagi, nunggu Iya, lagi nunggu dan lain. Kalau ada yang berbarengan, eh, saya masih lebih memilih yang sudah ada sekitar 7 ton atau 5 ton lah, minimal 5 ton dengan itu harga 7.000 dengan gitu, harga lebih tinggi. 7.500. Caranya nginepnya nggak terlalu lama, penyusutannya Iya, nggak terlalu banyak. dari kayak gitu. keuntungannya yang mungkin saya sebagai pengepul 1.000 untuk ongkos kirim ke sana, untuk biayanya, saya Susunya masih tuh. mendapatkan Ya, ada sedikit keuntungan. Iya, nggak banyak kok kalau pengepul itu ngambil keuntungannya, nggak banyak. Paling banter itu sekitar ya 1.000 rupiah masih nanggung Susutnya. ongkos pengiriman dan penyusutan. Gitu. Jadi gitu guys alasannya. Yo belum panen sudah dipanen dulu dan beratnya pun belum maksimal. Kalau kita tanam dari biji katak, kalau perawatannya standar dan hampir rata-rata itu di usia 6 sampai 7 bulan itu baru 4 on sampai 5 on. Nah, itu kan belum masuk kriteria kayak gitu. Nah, itu kriterianya bukan kita jual lagi tapi untuk pembibitan musim berikutnya kayak gitu. Jadi ya perlu dipelajari lagi guys. Banyakin tuh silaturahmi, timba ilmu sebanyak-banyaknya sama senior biar kita lebih paham lagi, biar lebih pikirannya kita berpikirnya lebih luas lagi nanti ke depannya gitu. Pokoknya jangan ragu untuk tanam, kalau ragu ya nggak usah tanam, pastinya seperti itu. Nah, Dan ada satu hal yang perlu mungkin diketahui bahwasanya ini pertanian. iya. Tidak semua orang itu suka Suka. dengan pertanian. Kalau yang seneng dengan pertanian, insya Allah itu adalah salah satu kuncinya. Betul. Apalagi di situ wah luar biasa yang namanya pertaniannya, berkah-berkah dan berkah isinya. Apalagi kalau kita akan tafakur, waduh luar biasa. Terus ini pertanyaan berikutnya tadi Pak, masalah biji katak. Pembelian biji katak, teman-teman yang baru, yang pemula banyak sekali yang mengalami pembusukan, hampir jamur, bahkan sampai ya sudah gagal lah, bilang gagal karena dari hasil pembelian itu hampir 50 sampai 80% berjamur dan busuk. Ya. Oke, ini saya juga ada contoh. Sampilkan. Nah ini. Ya. Ini padahal asli hasil panen saya sendiri. Tapi memang karena ini contoh ini ya kan berjamur. Ya ini. Ini ya. Iya. Ini berjamur. Ini juga. Nah ini. Ya ini. Ini enggak. Ada sebagian yang berjamur. Nah ini. Kalau ini satu yang pertama, kebanyakan itu kan walaupun punya sendiri katakan dorman, tapi penyebab dormannya itu karena ada yang patah Pasaan ya. Iya, Belum waktunya. betul. Ada yang batangnya patah karena kemarin cuacanya juga ekstrim. Nah, cuacanya ekstrim, kalau yang batangnya besar itu tidak sangka kan ambruk. Ambruk lama-lama terpaksa dia harus mati dan kataknya jadi dorman. Itu dormannya masih paksaan seperti itu. Jadi kalau hemat saya memang sekarang itu belum bagus untuk apalagi bagi pemula untuk membeli, karena sekarang beli musim Waktunya tanamnya masih itu jauh nanti banget ya. idealnya di bulan Oktober. Jadi mampukah? Tinggal silakan ketika mampu untuk menyimpan, mengetahui cara perawatannya dari beli sekarang yang mungkin masih murah lah, katakan seperti itu, masih terjangkau. Dia mungkin nggak mampu untuk merawat sampai dengan musim tanam tiba. Iya, betul. Jadi bahasanya kalau yang belum bisa memahami, memperlakukan biji katak yang baru sampai dengan musim tanam, kacau palangan yang hati-hati. Jangan tergiur harga murah, guys. Jangan tergiur harga murah dengan harga yang sekarang ya. Iya. Tapi kalau sekarang saja itu sudah ragu. Iya. Harga mahal sekali. Nah, pokoknya dipelajari dulu, pokoknya dipelajari, siklusnya diikuti kayak gitu, biar dengan lebih nanti kedepannya lebih baik lagi kayak gitu. Pokoknya sama-sama saling belajar, jangan pernah bosan menimba ilmu, jangan pernah gengsi dan malu untuk menimba ilmu kayak gitu. Silaturahmi dibanyakin, komunikasi dengan senior difullin,
banyakin ngopi apalagi seperti itu. Terus untuk pesan-pesannya Mas buat dari jenengan buat rekan-rekan yang Ya. masih pemula atau yang mau tanam ini biar lebih Ya. semangat lagi. Yang pertama, dengan referensi yang bersumber dari orang-orang penting yang tentunya wawasannya lebih Luas. jauh, lebih luas tentang masalah ekspor komoditi atau perdagangan internasional. Kita mau percaya ke siapa lagi? Referensi yang sudah segitu kok kita masih ragu? Itu kan perlu di flashback. Ya. Itu sebenarnya saya yang kurang mampu menangkap atau mereka yang ngibul. Kayak gitu. Karena sumber referensinya kita langsung dari Kementan ya, karena kita Iya. bergerak dalam dunia pertanian. Dan itu Bukan orang-orang orang lain. berkapasitas. Betul. Eh, Tahu sendiri sekarang Kementan kemarin menggempur dana sangat besar di Jawa Timur 70 triliun untuk budidaya porang dan alpukat. Nah, apa kita masih ragu? iya. Nah, kalau kita sudah tidak ragu, ayo timba ilmu, belajar lagi supaya nanti kita bisa seperti rekan-rekan. Sinau. Orang sing adoh, kopi ini dicenteli, mas. Yang satu lagi terkait masalah tadi untuk masalah bibit. Satu yang menjadikan orang tergesa-gesaan itu biasanya karena ambisius. Jadi khawatir nanti nggak dapet, nggak kebagian, harganya mahal. Sudah kalau mendekati musim tanam pasti bibit akan Mahal. ada fluktuasi lah. Nah di situ jadi wah mentang-mentang masih sekarang masih terjangkau, oh ini daripada nanti harganya sekian, biasanya di iming-iming sama penjualnya seperti itu. Wih, sekarang aja ini mumpung nanti bisa harganya sekian, kemarin aja dari sekian sampai sekian, penaikannya sampai 2 kali lipat. Itu bahasa marketing padahal ya. Iya. Marketingnya jalan di dagangannya laku kan, Iya. tanpa memikirkan Resiko. efek dari sang pembeli, resiko dari sang Iya. pembeli. Mereka sudah pernah tanam atau belum dan sebagainya. Iya, Gitu. betul. Nggak mau peduli. Tapi insya Allah kalau orang yang dari petani, yang sudah praktisi, yang sudah melakukan, seperti saya pun saya belum tega. Karena melihat kalau orang baru beli katak sekarang, perawatannya resiko 40% pasti rusak. Gitu. Kita belum tahu. Nah, makanya jangan terlalu ambisius, santai saja. Kalau rezeki kita memang sudah diporang, itu nanti insya Allah juga Nggak akan kemana lah. Iya. Gitu. Jadi seperti itu guys, penjelasannya sudah gamblang sekali ya. Pokoknya bantu disimak, jangan di skip videonya biar nggak gagal paham. Bantu Iya. di like, di komen yang bagus, yang mendukung, support dan sebagainya. Dan jangan lupa di subscribe biar Iya. channel saya bisa berkembang di dalam dunia pertanian porang, terutama di wilayah saya dan Pak Akif di Kabupaten Kebumen. Dan bisa mengikuti seperti kabupaten yang lain dan rekan-rekan yang lain. Semoga banyak atau sedikitnya manfaat di dalam video saya ini. Jangan lupa guys, pokoknya jangan lupa jaga sholat, perbaiki sholat, perbanyak sholawat, ngaji setiap hari walaupun cuma 1 ayat, jangan pernah ditinggalkan dan usaha dan hidup kita semakin berkah. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Next time kita lanjut lagi ngobrol Ya, dengan oke, tema oke. yang lain, oke? Oke. Assalamualaikum, salam dari keluarga petani porang Kebumen, konjek mantap. Waalaikumsalam.